Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan pajak. Kita berjumpa kembali di program podcast Simado On Air bersama saya Muhammad Alfarahman, penyuluh pajak KPP Pema 2. Podcast Simado On Air merupakan program edukasi perpajakan KPP Pema 2 yang dapat disaksikan oleh para kawan pajak semua di YouTube KPP Pema 2. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang masih baru, sesuatu yang masih segar, yaitu inovasi terbaru dari DJP pada tanggal 22 Desember 2022 kemarin telah meluncurkan inovasi terbarunya dalam rangka memberikan kemudahan dan memberikan pelayanan kepada para kawan pajak semua, yaitu meluncurkan elektronik PBK atau kita sebut dengan IPBK. Tentu saja saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan narasumber yang akan membahas tuntas mengenai IPBK itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita sapa narasumber kita, Mas Eka Ardihandoko, penyuluh pajak KPP Pema 2. Halo, kawan pajak, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Eka Ardihandoko, saya adalah penyuluh pajak KPP Penanaman Modal Asing 2. Bagaimana Mas Arfa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Semoga juga kawan pajak dalam keadaan baik saja ya. Karena kita lihat di luar sedang hujan deras dan juga ada beberapa berita, ada beberapa daerah banjir dan juga ada beberapa daerah juga mengalami gempa. Semoga kawan pajak semua di seluruh Indonesia diberikan keselamatan dan perlindungan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Semoga kita sehat selalu ya Mas Eka. Betul Mas Arfa. Kita masuk nih ke IPBK Mas. Pertanyaan pertama nih dari kawan pajak semua terkait dengan peluncuran IPBK pada tanggal 22 Desember 2022 kemarin Mas. Sebenarnya dasar hukum dari IPBK itu sendiri bagaimana Mas? Baik Mas Arfa, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebelum kita masuk ke dasar hukum, kita coba tahu IPBK. I adalah elektronik, PBK adalah pemindah bukuan. Yang seperti kawan pajak ketahui bahwa sebelumnya ada proses pemindah bukuan dan saat ini mulai 12 Desember 2022 pemerintah menasionalkan untuk melakukan IPBK sendiri. Nah, apa saja sih dasar hukum dari IPBK tersebut? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan juga penyotoran pajak. Yang ketiga, yaitu terkait Peraturan Jenderal Pajak Nomor 27 Tahun 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan kepemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, tanda tangan elektronik yang digunakan, kemudian tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Demikian Mas Arfa. Baik Mas Eka, oke tadi terkait dengan dasar hukum dari IPBK ya. Kemudian saya tertarik nih Mas dengan ruang lingkup dari IPBK itu sendiri. Apakah IPBK ini sudah memfasilitasi semua jenis PBK atau masih terbatas pada hal-hal tertentu saja Mas Eka? Baik Mas Arfa, jadi ruang lingkup dari IPBK ini itu ada 3 jenis yang kita perhatikan. Yang pertama yaitu PBK pada NPWP yang sama. Hal ini berarti pemindah bukuan kepada NPWP yang berbeda belum dapat difasilitasi di IPBK. Jadi untuk PBK pada NPWP yang sama yang pertama. Yang kedua itu PBK atas SSP. Hal ini berarti PBK selain SSP seperti PBK atas bukti PBK atau PBK atas SSCP atau Billing DJBC itu belum difasilitasi di IPBK ini. Kemudian yang ketiga yaitu PBK untuk semua jenis pajak dan jenis setoran, kecuali setoran pajak dan sanksi administrasi dari hasil
pemeriksaan, penegakan hukum, dan juga sengketa pajak. Kawan pajak nanti juga dapat mengecek sendiri di list pilihan jenis pajak dan juga jenis setoran di IPBK. Apabila belum muncul, berarti belum difasilitasi di IPBK. Seperti itu Mas Arfa. Baik Mas Eka, berarti tadi ada 3 poin penting yang dijelaskan oleh Mas Eka yang dapat kita rangkum terkait dengan ruang lingkup dari IPBK. Yang pertama ialah terbatas pada PBK pada NPWP yang sama ya Mas Eka. Ya, betul. Kemudian yang kedua ada PBK atas SSP. Kemudian yang ketiga masih terdapat pengecualian dari kode jenis pajak dan kode jenis setoran, yaitu yang terkait dengan setoran pajak dan sanksi administrasi dari hasil pemeriksaan, penegakan hukum, dan sengketa pajak. Ya. Iya, Siap, benar sekali, Mas Eka. Mas. Seperti itu. Kemudian lanjut nih, masih juga terkait dengan ruang lingkup dari IPBK itu sendiri, Mas. Apakah dengan diluncurkannya IPBK ini maka meniadakan atau menghilangkan pengajuan permohonan PBK melalui KPP langsung atau melalui pos atau jasa ekspedisi, Mas? Baik Mas Arfa, pertanyaan ini memang banyak sekali ditanyakan oleh kawan pajak Mas Arfa. Jadi IPBK merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik. Jadi yang tersedia di situs web pajak.go.id dan juga sebagai alternatif channel dalam penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Hal ini berarti bahwa kawan pajak masih dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan melalui datang langsung ke KPP di loket TPT dan atau bisa melalui pos atau jasa ekspedisi. Siap. Berarti IPBK ini bisa dikatakan sebagai alternatif baru ya Mas, sebagai tambahan channel bagi wajib pajak dalam mengajukan permohonan PBK nih. Berarti memang lebih memudahkan dan lebih apa istilahnya, memberikan pelayanan kepada para kawan pajak semua nih Mas Eka ya, dengan adanya IPBK ini. Ya betul. Jadi wajib pajak dan juga kawan pajak juga dapat mudah melakukan pemindahan bukuan secara elektronik. Jadi tidak perlu kirim pos, tidak perlu bikin fisik, cukup hanya mengakses di pajak. Siap. Oke. Kayaknya kawan pajak udah tertarik semua nih untuk mencoba. Bahkan mungkin udah ada yang mencoba ya secara langsung dari IPBK itu sendiri. Nah, terkait dengan hal itu mungkin Mas Eka bisa menjelaskan nih bagaimana tata cara untuk mengajukan permohonan IPBK ini di DJP online, karena pasti semua sudah tidak sabar untuk melihat gimana sih cara untuk melaporkan untuk mengajukan permohonan PBK di DJP online. Silakan Mas. Baik Mas Arfa, baik kawan pajak, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana kita dalam melakukan permohonan pemindahan bukuan secara elektronik atau IPBK. Yang pertama kita buka browser dulu, bisa Mozilla, bisa Chrome, bisa Internet Explorer. Kemudian kita login di pajak.go.id atau kita sebut DJP online. Nah, pada saat kita login, kawan pajak semua isikan dulu NIK atau NPWP. Kemudian juga masukkan kata sandi dan juga masukkan kode keamanan KAPTA. Jadi NIK NPWP, kemudian kata sandi dan KAPTA yang di sebelah kiri. Itu nanti ada KAPTAnya. Kita klik login. Nah, setelah berhasil masuk, kawan pajak dapat melihat ada 5 menu di DJP online tersebut, yaitu ada menu informasi, ada menu profil, ada menu bayar, ada menu lapor, dan ada juga menu layanan. Yang paling atas ya kawan pajak ya. Kemudian untuk mengaktifkan fitur layanan IPBK, maka kawan pajak harus mengaktifkan terlebih dahulu, yaitu untuk pertama kali fitur IPBK tersebut dibuka di menu profil. Itu setelah menu informasi kan ada menu profil. Nah, kawan pajak buka menu profil. Kemudian ada sebelah kanan itu aktivasi fitur. Lalu kawan pajak akan melihat beberapa fitur seperti ada ibu kota unifikasi, ada e-objection, ada e-SKB. Nah, di situ ada IPBK centang kawan pajak ya. IPBK di checklist atau dicentang. Kemudian setelah dicentang, pilih menu layanan, kemudian pastikan juga menu IPBK muncul, lalu pilih menu IPBK.
Seperti itu Mas Arfa. Nah, setelah muncul menu IPBK tersebut, kita masuk ke dalam menu IPBK. Di menu IPBK ada 4 menu utama. Yang pertama itu adanya menu dashboard, kemudian yang kedua ada menu permohonan, yang ketiga ada menu monitoring, kemudian yang keempat menu konfirmasi. Kita akan bahas di menu dashboard yang pertama ya, kan pajak ya. Jadi menu dashboard ini kan pajak itu menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak, dan juga ada profil singkat. Jadi di menu dashboard ini ada menu aksi seperti lihat BPS, kemudian ada juga menu cetak permohonan, kemudian ada juga menu ringkasan hasil, dan juga menu cetak produk hukum. Nah, kita lihat yang nomor 2, menu permohonan. Menu permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan pemindahan bukuan. Caranya pertama kita input dulu NTPM, lalu kita klik cari. Nah, setelah kita cari, nanti di kolom sebelah kiri kan ada kelihatan tuh pemindahan bukuan yang dari ya, itu yang sesuai dengan NTPM. Kemudian masukkan juga kode keamanan, lalu diklik lanjut. Setelah itu ada juga kan pajak diminta untuk menginput nomor handphone atau telepon yang dapat dihubungi, dan juga email aktif. Jadi nomor HP yang bisa dihubungi ini kalau bisa nomor HP yang mungkin di perusahaan PSI untuk membuat PPK Tuan A atau Ibu A. Nah, itu dimasukkan lagi nomor HP-nya. Jadi pada saat kita minta kejelasan terkait permohonan IPBK ini, jika yang tidak jelas, kita akan dapat menghubungi langsung oleh HP ataupun email yang aktif. Lalu, apa sih yang perlu diperhatikan dalam isian PBK di dalam formulir permohonan PBK ini? Yaitu pertama yang harus diperhatikan itu nominal nilai PBK. Kemudian kode jenis pajak atau kita sebut KJP. Kemudian yang ketiga, kode jenis setoran atau kita bisa sebut KJS. Yang keempat, nomor objek pajak. Ini diisi untuk kasus tertentu ya, kan pajak, misalnya untuk PPh Pasal 4 Ayat 2 atau untuk NJOP. Kemudian yang kelima, terkait masa pajak yang akan di PBK. Kemudian yang keenam, tahun pajak. Nah, tahun pajak ini yang bisa dilakukan pemindahan bukuan secara elektronik yaitu dari tahun pajak 2004. Kemudian yang kolom 7 yaitu alasan pemindahan bukuan. Jadi kawan pajak bisa menguraikan alasannya kenapa dilakukan pemindahan bukuan. Nah, alasan ini kawan pajak bisa sampaikan dengan maksimal 4.000 karakter. Kemudian yang ke-8 yaitu kolom persetujuan. Kemudian yang ke-9 yaitu bisa kita klik simpan, lalu setelah itu akan muncul ringkasan permohonan untuk dapat kawan pajak cek kembali. Jadi sebelum kawan pajak melangkah selanjutnya, kawan pajak bisa ngecek nih pemindahan bukuan darinya kepada. Nah, kepadanya ini kami harapkan dicek benar-benar. Jadi jangan sampai nanti setelah PBK minta PBK lagi karena salah pilih KJS atau salah pilih KJP atau masa pajak. Nah, untuk proses selanjutnya itu dengan memasukkan paspres dan juga pilih sertifikat elektronik yang masih berlaku. Kemudian apabila telah memasukkan paspres dan memilih sertifikat elektronik yang berlaku, maka kawan pajak bisa mencentang atau menceklis pernyataan kebenaran dari permohonan. Kemudian setelah itu klik kirim permintaan. Nah, setelah klik kirim permintaan berarti kawan pajak telah berhasil membuat permohonan PBK secara elektronik. Lalu kita beralih ke menu selanjutnya, itu menu monitoring. Menu monitoring ini berguna untuk memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Jadi pada menu ini terdapat 4 menu aksi menu aksi. Kita yang pertama ada menu status ya. Jadi status ini menunjukkan status permohonan wajib pajak apakah sedang diproses, disetujui atau ditolak.
kemudian menu lihat BPS. BPS ini menampilkan bukti penerimaan surat permohonan pemindah bukuan. Ada dua pilihan, yaitu pilihannya unduh atau juga cetak BPS. Kemudian ketiga, ada menu cetak permohonan, menampilkan formulir permohonan pemindah bukuan. Kemudian yang keempat yaitu detail permohonan, yaitu berisi wajib pajak dapat mengetahui proses permohonan pemindah bukuan yang misalkan telah sampai tahap apa. Jadi menu-menu ini khususnya untuk BPS cetak permohonan itu wajib pajak diberi kesempatan untuk dapat juga mengarsipkan hard copy ya. Jadi selain elektronik juga wajib pajak juga bisa mengarsipkan hard copy untuk dijadikan dokumen pendukung, baik nanti saat pemeriksaan atau pada saat audit internal, seperti itu Pak Pajak. Kemudian yang terakhir yaitu adanya menu konfirmasi. Menu ini berguna untuk melakukan konfirmasi atas produk hukum dari permohonan pemindah bukuan. Jadi wajib pajak dapat mengecek detail dari produk hukum yang terbit atas permohonan pemindah bukuan dengan memasukkan NPWP dan juga nomor produk hukumnya. Seperti itu masyarakat tahapan-tahapannya. Siap Mas Ika, menarik sekali ya dari tata cara pengajuan permohonan pemindah bukuan ini. Jadi kalau kita bisa lihat Mas Ika itu sangat mudah untuk dilakukan. Terus kemudian ada ternyata fitur tracking ya Mas. Jadi kita bisa melihat proses dari permohonan pemindah bukuan itu sudah sampai tahap mana, apakah sudah disetujui kah, sudah ditolak atau masih dalam proses. Berarti memang sangat sangat memudahkan kalau menurut saya Mas Ika, memudahkan para kaum pajak semua. Jadi para kaum pajak semua tinggal buka laptop, buka PC-nya, tidak usah lagi datang ke KPP untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan ya. Ya, dan juga Mas Harfa, dengan menu tracking ini wajib pajak tidak perlu menelpon lagi atau WhatsApp, Pak, Bu, ini saya langsung memantau nih. Siap. Dan bukan kita, ternyata diterima dengan nomor pemindah bukuan. Betul sekali. Karena selama ini Mas Eka kayaknya sering terima telepon dari kawan pajak nih ya untuk menanyakan proses PBK-nya udah sampai mana ya Mas Eka ya. Pengalamannya udah. Siap. Oke, kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas Eka. Tadi kalau kita perhatikan secara detail ya, di IPBK ini sepertinya belum ada menu untuk upload dokumen. Jadi kita belum bisa untuk menambahkan dokumen lampiran atau dokumen yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Padahal mungkin kita ketahui juga Mas Eka, seperti di PPh pasal 23 atau PPh pasal 26, kadang KPP itu meminta untuk dilampirkan surat pernyataan bermateri dari lawan transaksi nih. Nah, terkait hal ini bagaimana nih Mas Eka nih? Ya, betul Mas Arfa. Jadi ada beberapa case terkait pemindah bukuan yang dimana KPP atau teman-teman penyuluh di KPP itu meminta surat pernyataan yang bermaterai, khususnya untuk PPh pasal pemindah bukuan PPh pasal 23 dan atau 26 ya. Jadi kawan pajak apabila melakukan pemindah bukuan atau melakukan permohonan pemindah bukuan untuk PPh pasal 23 26 itu dapat dilakukan secara manual. Dalam artian kawan pajak bisa datang langsung ke KPP, ke loket TPT, atau dapat mengirimkan permohonan tersebut melalui pos atau juga jasa ekspedisi. Betul Mas. Jadi kembali lagi ke awal sebelum ada IPBK melakukan permohonan secara manual. Berarti kembali ke alternatif lagi tadi Mas Eka. Iya, jadi lainnya masih ada dengan datang langsung ke KPP atau melalui pos atau jasa ekspedisi ya Mas. Baik, sepertinya juga waktu kita terbatas nih Mas Eka. Kemudian kalau saya bisa rangkum dari awal sampai sekarang, bahwa IPBK ini sangat memudahkan dan sangat membantu para kawan pajak semua dalam mengajukan permohonan pemindah bukuan. Kemudian juga kawan pajak dapat mengecek sendiri nih dari aplikasi itu apakah memang
jenis-jenis PBK itu sudah difasilitasi atau belum di PBK. Jadi kalau belum difasilitasi, masih ada jalur untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP secara langsung atau dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi ya Mas. Iya betul. Ya, jadi kawan pajak semua dapat nih langsung untuk mencoba memanfaatkan fitur dari PBK ini sendiri. Ya, mungkin itu sebagai penutup Mas Eka, sebagai rangkuman dari episode kita kali ini terkait dengan IPBK. Apabila masih ada pertanyaan dari para kawan pajak semua, baik yang terkait dengan materi IPBK atau materi lainnya, kawan pajak dapat menyampaikan pertanyaannya di nomor WA penyuluh, tapi ini WA only ya kawan pajak semua, di nomor 0899 8-nya 4 kali 055, atau juga dapat melalui email penyuluhpajak.pma2 2-nya angka @gmail.com, atau telepon langsung ke kami ke KPP PMA 2 di nomor 021 7948 536 7918 2583 atau 7918 2584 ekstensi 207 208 oleh bagian penyuluh pajak. Kemudian juga jangan lupa untuk follow dan share Instagram Live Pajak PMA 2, YouTube KPP PMA 2 agar tidak ketinggalan info perpajakan yang terbaru dan yang terupdate dari KPP PMA 2. Mungkin sekian dari kami, Mas Eka bersama saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari kami. Terima kasih telah menyaksikan podcast Simado On Air di channel YouTube KPP PMA 2. Mungkin Mas Eka kita bareng. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.